Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya lagi kita ada tamu yang luar biasa, Mas Iswoko atau Bang Iswoko Wijaya, salah satu pimpinan pusat Asosiasi Media Siber Indonesia yang menangani bidang keorganisasian dan keanggotaan ya Bang ya. Betul. Ya. Karena ini berkaitan dengan media siber di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Barat. Tentu kita ingin mendengar bagaimana pandangan beliau sebagai tokoh pers nasional karena Bang iyalah Bang itu kan Bang Iswoko ini kan mantan wartawan Detikom ya, kemudian dream.co ya. Lalu yang terakhir kalau saya tidak salah mantan Pemret pipanews.com. Ya. Dan sekarang menjadi Pemret Nusantara TV.com. Nah, itu kan referensi yang cukup meyakinkan kita bahwa beliau secara nasional tentu bisa membaca dan mungkin mendrive pikiran kita untuk lebih punya kualitas bagus dalam pengembangan siber di daerah. Ya. Mungkin bisa diceritakan saja, Bang. Ini terima kasih nih. Saya sebenarnya juga punya konten namanya DPO, sekalian promosi. Oh iya. Di sana namanya DPO. Singkatannya dari Pulau Mas. Bukan daftar pencarian orang, tapi dari Pulau Mas. Karena kantor redaksi kita di Pulau Mas, Jakarta Timur. Kantor Nusantara TV, NTV News ID dan NusantarTV.com semuanya di Pulau Mas, Cempaka Putih. Jadi rekan-rekan pers jangan lupa nonton. Siap. Sekalian promosi. Tapi gini, menarik soal tantangan dunia cyber ya. Ini kita memang pukulan telak buat kita gitu ya. Data terakhir kalau tidak salah ada sekitar 1.200 lah jurnalis teman-teman kita yang kena PHK dari semua media mainstream, media besar. Nanti mungkin kalau datanya mau dikoreksi kalau salah. Saya di AMSI sendiri sebagai ketua bidang organisasi dan keanggotaan gitu ya. Sudah 2 periode ini tergabung di AMSI. AMSI itu selalu mengedepankan sehat bisnisnya, berkualitas kontennya. Sehat bisnis, kontennya berkualitas. Betul. Jadi memang tantangan sekarang itu adalah di bagian bisnis. Kalau ada 2 irisan memang, bisnis dengan redaksi kan. Betul. Kalau kita ingat betul tarik ke belakang itu masa-masa jayanya dari koran gitu. Koran kemudian tergerus oleh platform media yang lain misalnya radio. Radio juga tergerus, ada televisi. Televisi ada .com, digital segala macam. Dan kita inilah di digital sekarang beberapa di Asosiasi Media Siber. Anggotanya hampir 400 dari semua provinsi. Nah, dan tantangan buat kita sekarang adalah bukan antar kita sendiri, tapi dengan platform lain, sosial media. Yang sekarang lagi ramai itu adalah sosial media. Mereka punya istilahnya homeless media. Jadi modelnya juga sama seperti kita gitu ya. Dia mungkin juga ada reporternya di lapangan. Ketika ada kecelakaan, ada tabrakan kereta misalnya, mereka punya orang di sana, kirim gambar terus postingnya di sosial media. Tapi mereka nggak punya website sebagian besar. Sementara kita kan membangun website berdarah-darah gitu. Apalagi kita harus diverifikasi oleh Dewan Pers. Ada verifikasi administrasi yang isinya badan hukum, karyawan, jam sosteknya, segala macam. Itu luar biasa berat kita. Saya merasakan betul itu bagaimana memenuhi syarat administrasi untuk Dewan Pers. Kemudian ada verifikasi faktual. Jadi Dewan Pers melihat ke kita, kantornya ada nggak, manusianya ada nggak, orangnya ada nggak, alat kerjanya ada nggak. Ada banyak pengalaman tuh kantornya numpang di kantor. Ada newsroom. Ada newsroomnya, ada yang numpang di kantor kecamatan, kantor ini, jadi nggak lulus. Artinya kita itu berat memenuhi. Itu melebihi setara dengan verifikasi parpol itu. Nah, itu mirip sebagai mantan komisioner ya. Iya. Nah, sekarang kita dipukul telak oleh kita sebut aja teman-teman dari sosial media, influencer, YouTuber gitu ya. Konten kreator yang mereka nggak memenuhi persyaratan itu semua, tapi bikin konten di platform sosial media dan orang-orang nonton di situ, baca di situ. Tapi memang karakter Gen Z kali sekarang ya, Gen Z, generasi Z, milenial Gen Z ini, Gen Z dan ke Gen Alpha ini, mereka itu memang
mau mengikuti isu-isu aktual, isu-isu politik, isu hukum, isu-isu berat lah. Tapi mereka nggak suka baca. Mereka mau yang praktis. Mereka mau yang praktis. Mereka hanya mau lihat gambar dan mendengar. Jadi mereka kalau disajikan berita politik dalam bentuk teks, mereka disajikan berita hukum dalam bentuk teks, mereka abai itu, nggak baca. Tapi kalau disajikan dalam bentuk konten, video, reels, short YouTube, mereka ikut itu. Jadi mereka tetap update. Nah itu tantangan kita di sana. Apa namanya? Jadi homeless media itu memang mereka membuat konten-konten update beritanya dengan cara itu di akun sosial media. Nah model bisnisnya kayak apa? Memang ini kita perlu satu-satunya jalan kita adalah adaptasi. Adaptasi. Seperti ya ibaratnya harus ada konvergensi gitu ya. Media. Betul, kita adaptasi sama zaman lah. Kita nggak boleh menolak AI. Ini saran, tapi ini masing-masing sih ya. Kan ada mazhabnya beda-beda. Betul. Tapi pengalaman kita gitu ya, jangan menolak teknologi gitu ya, jangan resisten sama artificial intelligence. Kalau bisa diadaptasi, kita manfaatkan lah sebaik-baik mungkin. Bagaimana mereka meringankan beban kita. Ibaratnya kalau pemain bola dia pemain ke-12 lah. 12. Betul. Jadi kita manfaatkan dia jadi reporter kita ke-13 gitu ya. Terus kita kolaborasi. Jangan anggap sebelah kita itu kompetitor. Kita jadi collab lah. Kemudian bagaimana di internal APSI sendiri dalam mendukung tadi konten berkualitas dan sebagainya? Iya, kita memang beberapa kali mengadakan kegiatan ya. Kita ada partnership dengan banyak dari platform-platform digital luar gitu ya. Ada beberapa lah kita kerjasama multi years untuk enrichment anggota, baik itu anggota secara perusahaan maupun secara personal. Ya. Jadi saya beberapa kali juga mengasistensi di beberapa media-media daerah. Waktu itu saya kebetulan pegang KR Jogja. Jadi bagaimana di sana mereka itu kedaulatan rakyat. Iya. Dia bertransformasi. KR itu kan brand tua ya. Kalau di Jawa Barat itu kan pikiran rakyat ya. Di Jakarta mungkin ada Kompas. Kalau di Sulawesi itu Mas itu pedoman rakyat yang sudah tumbang juga. Betul. Nah, kalau di Jogja kan kedaulatan KR. Nah, mereka bertransformasi digital. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk membantu teman-teman itu bagaimana mereka smooth lah. Kan juga banyak orang-orang yang old school di sana gitu. Nah, itu salah satu kegiatan AMSI. Jadi kita memang ikut ritme itu, ritme perkembangan zaman. Jadi kita ya sebut saja kita beberapa kali kerjasama dengan Google ya. Ada juga Internews. Sebelum USAID di Bredel sama Trump, kita juga beberapa kali kerjasama sama USAID. Jadi kita teman-teman media di daerah, teman-teman anggota AMSI di daerah, kita bikin persyaratan tertentu, bagaimana ikut, terus kita dapat fellowship, scholarship untuk pengembangan. Ada yang juga tergantung kan kita waktu itu kita mengajukan proposal masing-masing ya, proposalnya masing-masing media di daerah ini teman-teman mau mengajukan apa dia, mau digitalnya kah, kontennya kah, sosmednya kah, nanti dinilai itu banyak sekali. Terus yang display jurnalis itu gimana itu sekarang? Iya itu memang ada tulisan kemarin. Yang Denny, itu tulisan Denny itu. Broadcastnya cukup viral ya dari tulisan Mas Denny. Saya membaca habis juga itu. Iya, cukup. Dan saya sedih itu Mas. Ya, sama itu kita juga sedih ya. Emang keywordnya tuh display jurnalis. Display ya. Kalau lihat kata-kata display itu kan nggak punya tempat gitu. Iya betul. Dia jadi di situ di tulisan itu disebutkan bahwa jurnalis dengan badai PHK yang luar biasa besar ini sebenarnya orang-orang ini orang-orang yang bukan orang-orang gagal. Jadi mereka ini orang-orang justru punya yang luar biasa ya. Skill set yang bagus, pengalaman terbang tinggi. Kemudian sudah pengalaman di verifikasi, reportase, penulisan udah semua lewat lah. Pengalaman panjang. Panjang. Dan senior berarti kan artinya kan, dan mereka hanya tidak mendapat tempat. Solusinya disebutkan di situ 3 gitu ya. Personal branding salah satunya. Ini yang dilakukan dengan ini udah mendahului ini sangat visioner sekali gitu. Personal branding diri. Bagaimana membuat konten sendiri gitu ya. Memang tergantung dari ketokohannya masing-masing gitu ya, seberapa kuat ya, ataupun dia tidak mengandalkan ketokohannya tapi kontennya juga bisa. Dari situ juga bisa digunakan AI, apapun AI yang digunakan, baik itu buat editing video, transkrip teks,
convert dari audio to text, ada juga ChatGPT yang biasa kita pakai. Nah, kita adaptasi dengan itu semua. Nah, display jurnalis ini memang lebih kepada bagaimana teman-teman jurnalis kita ini yang beradaptasi cepat gitu. Sebenarnya ini satu usulan solusi sebenarnya. Jadi membangun konten sendiri, tidak menggunakan institusi media. Dengan caranya membangun kanal sendiri yang kayak seperti ini gitu. Membuat konten sendiri, kanal itu bisa dari platform macam-macam. Atau mungkin begini, Mas Ismoko, medianya tetap didorong, tapi dengan penguatan interpersonal, misalnya wartawannya difokuskan kemana gitu. Mungkin bisa seperti itu. Iya, kita lihat tokoh-tokoh besar nasional yang namanya sudah mungkin kita kenal, misalnya Bang Karni Ilyas gitu. Iya, betul. ILC. Personal brandingnya tetap jalan. Brand medianya juga tetap jalan. Dia tetap aja di situ. Jadi itu bisa di jalan brandingan, tapi nggak semua orang kan sekuat Karni Ilyas gitu kan. Tapi mungkin justru saya lihat di potensi ini di daerah. Potensi daerah banyak tokoh-tokoh lokal yang sebenarnya mumpuni di daerah, membicarakan hal yang memiliki proximity langsung sama pembaca, kedekatan dengan pembaca di lokal. Kalau kita lihat target audience YouTube itu kan ada target audiensnya betul. Ketika mereka karakter reviewernya itu sesuai sama penontonnya, sama kontennya, itu akan selalu kontennya pasti direkomendasikan kan. Betul. Nah itu justru saya melihat tokohan lokal kayak Daeng Adi ini justru potensi bisa besar di tempat masing-masing. Jadi nanti ada di Sulbar ada podcast Daeng di podcast, kemudian di Sulsel ada lagi Daeng Upi, segala macam. Jadi ini akan banyak. Justru menurut saya ini lebih berpotensi di daerah, karena di nasional kan menurut saya challenge lebih berat ya. Irisannya makin makin tajam gitu ya. Kalau kita ngalahin Bang Karni Ilyas berat. Tapi kan itu tergantung. Ada yang mengatakan tempoh hari waktu kita masih main di media cetak, bukan kamera yang menentukan, tapi momentum. Bagaimana itu dalam pendekatan situasi sekarang? Iya, ini sebenarnya kalau kita selalu berpikir positif ini jangan kita anggap sebagai ancaman. Tapi tantangan, betul. Jadi gimana kita memanfaatkan badai besar ini, lihat ada potensi lain, pasti ada sesuatu lah ya. Saya agak badai gitu. Badai, ya memang badai kan? Betul, memang badai. Kita lihat teman-teman kanan kiri lingkungan kita aja di Jakarta, saya teman-teman sendiri, Mas Ismoko, saya hari ini dapat kabar saya di PHK gitu. Minta tolong bantu di tempatnya ada, itu setiap hari ada kabar. Jadi itu di media-media besar, di media-media mainstream yang saya tanya, berarti udah berapa tahun masa kerja di sana? Udah 20 tahun. Ya artinya tapi itulah kenyataannya gitu. Dan kondisi ini kan juga nggak di industri pers industri jurnalis ya. Kita lihat ada properti, retail juga semua kena badai. Tapi sepertinya media yang paling awal mendapat tantangan ini badai. Betul, memang agak berat sih, karena kita juga kemarin Ibu Nini Rahayu Ketua Dewan Pers berkali-kali bilang pemerintah, Pemda, Pemprov, pemerintah pusat, lembaga kementerian, tolong placement untuk iklan ke media mainstream. Jangan lagi ke YouTuber, apalagi ke buzzer gitu ya. Influencer gitu ya. Jadi kalau nggak begini, siapa lagi yang menjaga akurasi berita nanti? Yang menjaga akurasi berita kan kita ini semua. Ada verifikasi. Kita udah melewati segala macam persyaratan gitu ya. Lalu Mas Ismoko ini apa yang Abang mau sampaikan ke teman-teman, khususnya di AMSI? Ini dengan hal seperti ini, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa media sosial itu cukup menjadi rivalitas yang luar biasa dengan media mainstream, termasuk di daerah sesungguhnya. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau di drive kembali itu, teman-teman? Semangatnya kah atau apa? Memang ini tadi keywordnya tantangan strategis ya. Tantangan strategis. Tadi barusan juga kebetulan ada konferensi wilayah AMSI Sulawesi Barat gitu. Betul. Pemilihan ketua baru dan sekretaris baru gitu. Situ saya sampaikan sedikit soal tantangan strategis ini. Jadi memang sosial media itu kalau kita anggap ancaman, tergantung ya. Maka tadi kita bilang sebaiknya kita tidak resisten.
Betul, betul sekali. Sosial media ini kan platformnya banyak ya. Ada yang kita biasa pakai lah, YouTube, YouTube, TikTok, TikTok. Instagram, gitu ya. Sebaiknya kita gunakan itu aja. Jadi kita maksimalkan di situ. Meski nanti model bisnisnya akan berubah lagi gitu. Ya, Model betul. bisnisnya akan berubah lagi. Modelnya endorsement, tapi kita aktif di sosial media. Ada beberapa pilihan update konten, misalnya berita di website tidak begitu update, tapi konten di sosial medianya update Yang terus. gencar gitu ya. Gencar. Jadi apa peristiwa apapun berita naik di sosmed, naik di Reels, naik di feed, naik di postingan Instagram gitu. Untuk yang konten-konten panjang naik di video YouTube. Iya, betul. Kalau kita bikin format video Instagram dengan TikTok kan formatnya sama ya, vertikal gitu ya. Kita bisa bikin untuk sekali dua gitu. Artinya apa? Ya kita harus adaptasi. Tapi kontennya tetap verify, ada proses editing, ada proses verifikasi, ada apa namanya layering, ada kan kalau dari mungkin saya nggak tahu teman-teman influencer yang YouTuber ya, mereka sudah berkonten ceplok naik. Sementara kita dengan menjaga standar kode etik jurnalistik, hanya platformnya aja yang beda. Makanya orang bilang platform boleh berganti, jurnalisme jangan mati. Itu intinya. Jurnalisme jangan mati. Betul. Yang terakhir, Mas Iswoko, kita kan tidak bisa memprediksi badai yang terjadi sekarang ini. 3 tahun lalu mungkin kita tidak memperkirakannya. Kita masih leha-leha santai-santai. Ya, santai-santai, dan bahkan banyak newsroom yang masih saklek pada mungkin apa ya, standar konvensionalnya. Kira-kira 5 tahun ke depan bagaimana ya perkembangannya masih? Apa yang masih Iswoko apa namanya bayangkan dengan keadaan hari ini? Iya, kita lihat begini ya. Ya, kondisi hari ini yang terjadi itu adalah ketika badai PHK besar-besaran di industri televisi. Kita lihat tim produksi televisi itu membutuhkan industri padat karya. Betul. Karyawannya harus banyak. Satu studio besar gitu dengan equipment yang mahal. Peralatan, setting studio, green screen, segala macam. Ada kameramen berapa, campers berapa, narasumber berapa. Sementara konten kreator cukup dia mungkin 2 orang. Dia sama tim yang pegang handphone, tripod, sama clip on. Betul. Dengan konten yang mungkin sama gitu ya. Tinggal cari tempat view yang oke. Kayak view ini rumah makan ini bagus. Artinya kita hari ini kalah dengan itu. Kita hari ini kalah dengan itu. Berarti intinya begini, 5 tahun ke depan mungkin akan lebih ekstrim lagi gitu. Menurut saya mungkin akan lebih bisa ekstrim dibayangkan lagi. Ya. Kalau kita lihat kemana ada berita viral itu ya, pabrik handphone, saya sebut aja Huawei ya. Iya, betul. Huawei itu membuat alat pabrikasi tanpa menggunakan manusia yang bisa memproduksi handphone dalam waktu sekian detik. Satu handphone misalnya. Satu handphone. Tanpa sentuhan manusia sama sekali. Itu gimana nanti? Berapa banyak karyawan yang di-PHK dari Huawei? Saya terbayang model begini, ini kan juga model begini tadinya di manufaktur dulu. Bergeser akhirnya ke industri media gitu. Sistem AI, robotik itu kan di manufaktur semua. Betul. Nah, itu sebenarnya mereka udah lama menggunakan AI, namanya aja robot. Betul. Nah, ini ada kejadian lagi. Bisa-bisa nanti kita nggak ada di manusia. Tapi memang gimana kita? Tapi mungkin saya ingin membuat stressing. Mungkin kuncinya ini di kualitas konten. Betul, itu satu-satunya jalan yang membedakan kita sama robot. Kualitas konten, verifikasi, dan humanis. Iya, sisi itunya lah. Karena kan bagaimanapun AI nanti yang berkembang kan belum punya perasaan. Betul, kalau kita lihat hasil-hasil yang dikeluarkan sama ChatGPT kan bahasanya kaku bahasanya kaku gitu. Memang tergantung prompt ya, tergantung perintahnya gitu ya. Siapa yang menggunakan? Sekarang ada lowongan posisi kerja khusus namanya prompter. Prompter ChatGPT itu ada lowongan kerja khusus. Ada pekerjaan yang hilang, tapi ada pekerjaan yang nambah. Nah itu memang bahasa ChatGPT agak kaku gitu. Memang tergantung prompter. Tapi itu tadi sisi humanis itu namanya robot ya. Kita ada taste yang hilang lah kalau di sana. Ada rasa yang hilang, ada feelnya kita ketika nulis gitu. Kita kalau nulis kan kayak tadi kan kata pertama itu berat banget gitu, nulis apa, Leadnya apa gitu kan. Butuh kontemplasi panjang, betul. butuh tempat-tempat view kayak gini baru keluar ide. ChatGPT nggak bisa. Tentang narasi
media sedang tidak baik-baik saja. Ya, ya itu memang kita tidak bisa menampik ya, media tidak baik-baik saja ya. Tapi salah satu kita harus positif lah. Ya. Kita harus positif. Setiap eh, zaman ada orangnya, setiap masa ada orangnya. Oh, iya. Jadi kita bagaimanapun harus mengikuti perkembangan zaman. Itu memang agak klasik ya, bahasa mengikuti perkembangan zaman itu bahasa old school sekali gitu. Tapi itu betul sebenarnya kata-kata itu. Kalau Bapak Tentri Abe mengatakan beradaptasi lah. Beradaptasi, kolaborasi itu memang Ya. dua kata yang kelihatannya ringan, tapi memang kalau dijalankan dengan konsisten, menurut saya Ya. itu bisa hasilnya bisa maksimal ya. Memang nggak gampang kita beradaptasi dengan sosmed. Ada yang mungkin ada orang-orang lama nggak perlu, ngapain sih kita bikin sosmed, baca kita nggak di sana gitu. Itu yang mungkin juga ketinggalan. Ya, ketinggalan gitu ya. Ngapain sih kita collab sama teman sendiri, kan bisnisnya nanti Betul. gimana bagi sharing Betul. revenue-nya. Nah, yang kayak gini-gini kita Ya. cukup lah. Jadi kita Oke. adaptasi, kolaborasi sama siapapun kolaborasi. Ya, jadi adaptasi, kolaborasi, kualitas. Kualitas harus dijaga. Ya. Itu memang marwah kita dari awal memang. Dengan keadaan begini, Mas Iswoko ini, bagaimana abang ini tetap mempertahankan semangat anak muda yang mau terjun ke jurnalistik dengan perkembangan seperti ini? Apa yang mau disampaikan? Ini menarik, pertanyaan dengan ini menarik. Ini memang mungkin kita punya gap yang jauh dengan anak-anak sekarang gitu. Iya. Kalau kita nyebut nama tokoh-tokoh era kita, mereka mungkin nggak banyak tahu gitu ya. Betul. Tapi kita butuh teman-teman yang anak-anak generasi sekarang untuk apa? Taste sosmed mereka gitu. Ya. Karena mereka ada di sana. Mereka ada di sana. Kita tiap hari nggak lihat TikTok gitu. Kita jadi FYP kita sama FYP mereka tuh beda gitu. Betul ya. Apa yang betul viral versi kita sama di tempat dia itu beda. Ya, karena kita menetapkan standar. Iya. Ada standar. Kan ada namanya ya, karakteristik user ya. Betul. Dan kita nggak masuk dunia mereka, berat. Ketika mereka bilang, Mas ada viral ini, itu barang apa? Ini kita nggak tahu. Nah kayak begitu-begitu yang saya manfaatkan di ruang newsroom untuk masuk ke konten jurnalistik. Jadi konten ada berita apa, nah, terus dibikin dengan gaya mereka. Jadi teman-teman kalau di newsroom saya itu, saya lepas mereka berkreasi. Konten yang lagi viralnya soal apa, dimodify dengan isi berita. Nah, jadi mungkin delivery kontennya yang cara anak-anak sekarang gitu ya. Tapi isinya tetap ada bobotnya. Tetap kita ini kualitas kontennya ada. Bisa berita-berita politik soal undang-undang MD3, tapi cara packaging kontennya apapun kontennya, ya, yang penting sajiannya gitu. Sajiannya. Makanya kita butuh anak-anak ini. Karena kita nggak masuk gitu. Oke. Taste kita, saya nggak bisa pakai Canva gitu ya. Saya CapCut juga nggak begitu piawai. Anak-anak ini kali handphone tak selesai gitu. Artinya anak-anak ini mungkin tidak secara langsung jadi jurnalis ya, tapi mereka bagian dari industrinya. Iya betul. Oke, terima kasih Pak Mas Iswoko. Kalau saya tanya terus nanti tidak pernah berhenti menjawab kan? Kalau bertanya sama wartawan itu kan apa istilahnya? Oke, jangan ditanya wartawan. Jadi berhenti. Dan terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini percakapan yang luar biasa dan tidak apa ya. Saya tidak mesti ke Jakarta untuk menemui beliau untuk membicarakan ini ya. Tapi kami lagi ada di Mamuju di tepi pantai yang luar biasa ini. Tempatnya bagus sekali tempatnya ini. Ya, sambil menunggu bau piapi yang beliau pesan. Bau piapi iya. Terima kasih. Bau piapi ya. Bau piapi. Oh, bau piapi. Ikan masak khas itu kan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.